Apa jadinya apabila di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Tahu kemana tujuannya? Tentu lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan yang benar dalam kehidupan? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Maha suci Allah yang tidak akan membuat ciptaannya tersesat. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dalam hadis dari Abdullah bin Sabit bahwa Umar bin Khattab pernah mampir kepada Bani Quraidah dan beliau diberi kutipan Taurat beberapa lembar. Kemudian Umar bin Khattab menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berubah muka karena tidak suka. Dan beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai Musa ada di tengah kalian, kemudian kalian mengikuti beliau dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat." Hadis riwayat Ahmad dan Abdur Razak. Apalagi kita meyakini bahwa kitab terdahulu telah banyak dipalsukan, sebagaimana berita di dalam Al-Quran. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim ialah mengimaninya bahwa kitab itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai motivasi muslim agar selalu mempraktikkan Al-Quran. Mencukupkan diri dengan Al-Quran dengan melakukan 5M. M yang pertama, membacanya. Jadwalkan diri kita untuk membaca Al-Quran setiap hari, terlebih lagi setelah sehabis sholat. Yang kedua, menghafalnya. Menghafal Al-Quran akan menjaga si penghafal dalam melakukan perbuatan yang baik, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, mempelajarinya. Yang keempat, mengajarkannya. Dan yang kelima, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, bahasa apa yang digunakan kitab terdahulu? Kemudian kepada siapa kitab itu diberikan? Dan kapan diturunkannya? Serta apa saja isi kandungan dari kitab tersebut? Untuk mempelajarinya, mari kita pelajari satu persatu sesuai dengan turunnya kitab tersebut. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat berisi benar-benar dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa Alkitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang ketiga, larangan menyembah berhala atau patung. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, larangan mencuri. Yang keenam, larangan mengambil hak orang lain. Yang ketujuh, larangan membunuh. Dan yang kedelapan, larangan zolim dengan melakukan sumpah palsu. Yang kesembilan, larangan berbuat zina.
Dan yang terakhir, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia atau tidak hormat. Berikut contoh bacaan kitab Taurat di zaman sekarang. Kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi pertama yang mendapatkan kitab suci bernama Zabur untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Dahulu bahasa Kipti merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Mesir dalam berkomunikasi dalam keseharian. Tetapi saat bangsa Arab masuk di tanah Mesir, maka perlahan bahasa Kipti digantikan oleh bahasa Arab. Tentang bahasa yang digunakan, pendapat Syekhul Islam di kitab Al-Jawab Al-Sahih Liman Badala Dinal bahwa Nabi Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Kata Zabur berasal dari kata verbal Zabara Yazburu Zabar yang berarti menulis. Jadi Zabur menurut arti asalnya berarti kitab yang tertulis. Dalam Al-Quran, kata Zabur dalam bentuk jamak disebutkan 9 ayat, dalam bentuk mufrad tunggal disebutkan pada 3 ayat di dalam Al-Quran. Kitab Zabur sebenarnya merupakan kumpulan mazmur, yakni nyanyian rohani yang dianggap suci. Berikut isi Zabur. Berdasarkan surah Al-Anbiya, Quran surah 21 ayat 105 dan Mazmur di ayat 12 dan 13. Di situ menjadikan referensi bahwa tidak ada perbedaan akidah dan tauhid antara Nabi Daud alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka sama-sama disebut sebagai orang-orang yang soleh yang mempusakai untuk menjadi khalifah di muka bumi bagi orang-orang soleh pada zaman terdahulu seperti umat Nabi Daud, sehingga orang-orang soleh masa kini yang menjadi umat Nabi Muhammad. Berikut contoh pembacaan kitab Zabur. Mismole Dawid Adonai Roi Lo Aksor Bin Odda Sayar Bisen. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan bahasa Suryani atau Suriah dulu. Akan tetapi, menurut pendapat lain dari Syekhul Islam dalam kitab Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Dinal menyebutkan bahwa Nabi Musa, Isa, Daud, dan Nabi Bani Israel mereka berbicara dengan bahasa Ibrani. Sementara yang berbicara selain bahasa Ibrani adalah sebagian pengikutnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat ke-30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat dan Zabur. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlepas dengan gemerlap harta dan dunia. Bagi kaum muslimin, cara mengimani kitab Injil seperti kitab-kitab terdahulu, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab ini kepada umat manusia sebagai petunjuk. Akan tetapi, karena banyak islinya yang sudah berubah, sehingga tidak wajib lagi kaum muslimin untuk mengimaninya maupun melaksanakan perintahnya, kecuali ada hal-hal perintah yang memang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menyembah Allah
tidak makan babi, dan lain-lain. Hal yang berbeda juga yang paling mendasari bagi kaum Nasrani maupun umat Islam adalah siapa yang disalib. Bagi orang Yahudi, yang disalib adalah Isa itu sendiri karena tidak sesuai dengan Mesias yang mereka inginkan. Bagi Nasrani, yang disalib adalah Isa sendiri yang mengorbankan dalam hal penebusan dosa. Sementara menurut ajaran Islam, yang disalib adalah Yudas Iskariot yang berkhianat dan Allah serupakan wajahnya dan dia tewas di kayu salib. Sebagaimana berita yang diberitahukan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan keyakinan kita tentang Isa Al-Masih, beliau diangkat ke langit yang kelak nantinya bertemu dengan Rasulullah SAW waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Berikut contoh pembacaan kitab Injil di zaman sekarang. Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana firman Allah di Quran Surah Al-Imran ayat yang ketiga. Wahyu pertama turun adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Selanjutnya, wahyu diturunkan secara berangsur-angsur dalam durasi 22 tahun. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang dikandung dalam Al-Quran yang pertama, akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, meyakini malaikat-malaikat dan rukun-rukun iman. Yang kedua, akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu sebagai pelajaran. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya, maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang. Bacaan Al-Quran dan isinya tidak pernah mengalami perubahan, baik bahasa asli, penambahan maupun pengurangan. Berikut contoh bacaan Al-Quran di zaman sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selain menerima kitab, para nabi dan rasul juga menerima suhuf atau berupa lembaran-lembaran. Berikut nabi-nabi yang menerima suhuf. Perbedaan kitab dan suhuf. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi kita, semoga bermanfaat. Unzur maqala wal tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.